Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kamu duduk. Oke. Sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, Ibu mau absen dulu ya? Ya, Bu. Tadi pagi kalian masuk sama siapa? Sama Pak Akbar, Bu. Sama Pak Akbar. Ya, Bu. Wow. Oh, Pak Akbar yang ganteng-ganteng itu ya? Iya, Bu. Tadi galak. Tadi galak, Bu. Nggak boleh gitu dong. Kami cepet Ada di dalam, Bu. Saya dimarahin. Iya, Bu. Nakal kalian. Enggak, kami sudah diem tadi, Bu. Tapi dimarahin. Kami bodoh, makanya Nah, oke, kita absen dulu. Abul, Hadir. Mary, Hadir, Bu. Fitri, Hadir, Bu. Indri, Hadir, Bu. Sarah, Ubaidillah. Nggak datang, Bu. Ya, Ubaidillah. Izin ya, Bu. Nenek berarti satu orang yang nggak datang. Neneknya meninggal. Iya, Bu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada kalian doakan neneknya? Ada, Bu. Ada, Bu. Kapan neneknya meninggal? Kemarin, Bu. Kemarin ya. Oke, nah sekarang ya kan Ibu akan menjelaskan materi seperti yang sudah Ibu bilang di pertemuan kemarin. Ibu akan menjelaskan materi tentang asal usul nenek moyang bangsa Indonesia. Sebelumnya kita sudah belajar tentang corak kehidupan manusia praaksara. Ya kan Mary? Ya, Bu. Oke. Nah, di sini Ibu tampilkan PPT dulu ya. Nah, ini dia tentang asal usul nenek moyang bangsa Indonesia. Di bawahnya tuh Ibu cari foto Ibu. Di mana ya, Bu? Nah, ini foto Ibu di mana ya? Bu, saya pikir itu foto nenek moyang. Waduh, Mary udah tahu kan? Ini kan oleh Cuk Ainun Budi, Ibu Cuk Ainun Budi. Nah, jadi Ibu ada pertanyaan yang menarik nih. Apa itu nenek moyang? Nenek moyang bangsa Indonesia. Ada yang tahu nenek moyang bangsa Indonesia itu seperti apa? Apakah nenek moyang bangsa Indonesia itu mungkin orang hutan atau apa? Oke, Mary kalau ketawa silakan Mary. Apa nenek moyang bangsa Indonesia itu apa? Nenek moyang bangsa Indonesia itu, Bu, yang hidup di zaman dulu. Oke, boleh bisa diterima. Sarah? Nenek moyang itu apa nenek moyang? Bu, nenek kita dulu, Bu. Iya, boleh. Sarah? Sama, Bu, nenek moyang itu nenek moyang yang Nenek orang ya? Oke. Jadi nenek moyang bangsa Indonesia itu apa sih sebenarnya? Nah, nenek moyang bangsa Indonesia itu, nenek moyang itu merupakan orang-orang terdahulu, orang-orang zaman dulu yang disebut sebagai nenek moyang. Nenek moyang adalah orang pertama sekali yang ada di Indonesia, atau dari mereka-mereka lah hasil keturunan-keturunan kita sekarang. Paham? Paham. Oke, kita lanjut ke proses migrasi bangsa luar kepulauan di Nusantara. Nah, bangsa luar yang datang ke Indonesia itu ada beberapa teori. Ada teori Afrika, ada teori Yunan. Nah, teori Afrika ini menjelaskan bahwa migrasi bangsa pertama sekali yang datang ke Indonesia itu adalah ras Melanosoid. Ras Melanosoid ini adalah ras yang berciri kulit hitam. Nah, dari teori Yunan menjelaskan bahwa orang yang pertama sekali datang ke Indonesia itu adalah orang Proto-Melayu dan ras Deutero-Melayu. Itu orang-orang Melayu, itu teori dari Yunan. Yunan ini di daerah Cina di bagian selatan. Itu daerahnya disebut dengan Yunan. Nah, selanjutnya ini ada ras Melanosoid. Nah, ras Melanosoid ini disebut juga sebagai Negroid. Nah, Negroito. Nah, orang Negroito ini merupakan penduduk paling awal yang berada di Kepulauan Nusantara. Mereka diperkirakan sudah ada sejak 1000 sebelum Masehi. Nah, mereka ini datang dari, dulu disebutnya sebagai Afrika di bagian Madagaskar. Orang-orang itu datang, mereka keliling dunia dulu, kemudian baru sampai ke wilayah Indonesia, dan mereka memiliki ciri fisik berkulit gelap, berambut keriting, bermata bundar, berhidung lebar, berbibir penuh, serta
deh. Tahu siapa suku-suku apa aja yang termasuk ke ras melanosoid di Indonesia? Suku apa, Mary? Yang berkulit hitam, hitam rambut keriting. Ada loh nyanyinya kulit hitam keriting. Suku Asmat, Bu. Suku Asmat, ya, itulah Papua, Mary. Itu merupakan ras melanosoid. Nah, itu yang merupakan manusia pertama yang ada di Indonesia. Diperkirakan sejak 1000 sebelum Masehi. Kemudian lanjut, bangsa Melanesia ini termasuk ras Negroid yang mempunyai ciri antara lain kulit hitam-hitaman tadi. Kemudian bangsa ini tersebar di Riau, yaitu suku Sakai, suku Siak, suku bangsa Papua, kemudian Kepulauan Kei dan Kepulauan Melanesia di dekat Papua lainnya. Nah, kemudian lanjut lagi kita ke ras Proto Melayu. Tadi ras melanosoid, sekarang ras Proto Melayu. Nah, ras Proto Melayu ini diyakini sebagai nenek moyang orang-orang Melayu yang ada di Indonesia. Nah, selain orang-orang yang berkulit hitam tadi, ada namanya ras Proto Melayu. Ini seperti kita sekarang ini. Ras Proto Melayu itu adalah Melayu tua yang diperkirakan datang dari Yunan. Yunan itu bagian yang sudah Ibu jelaskan tadi, Cina bagian selatan. Mereka datang ke Indonesia ini melalui jalur laut. Mereka berlayar hingga sampai ke Indonesia. Nah, ciri-cirinya ras ini memiliki rambut lurus, kulitnya kuning kecoklat-coklatan, bermata sipit. Ada di sini bermata sipit? Ada, Bu. Indri. Kemudian ras ini mula-mula menempati pantai-pantai Sumatera Utara, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Barat. Oke, kita lanjut. Ras Proto Melayu ini membawa peradaban batu namanya. Nah, dulu kan ada tuh, kemarin itu kita sudah belajar itu tentang batu. Peradaban batu itu ada, tapi ras Proto Melayu ini membawa peradaban batu yang sudah bisa diolah menjadi kapal. Iya, Bu. Oke, kemudian mereka mempunyai peradaban yang lebih maju daripada orang Negroid tadi yang ada di Indonesia. Hal ini ditandai dengan kemahirannya dalam bercocok tanam, menanam tumbuh-tumbuhan. Oke, kemudian kita lanjut ke ras Deutero Melayu tadi kan ras melanosoid. Setelah itu Proto Melayu. Lanjut ke Deutero Melayu. Nah, ras Deutero Melayu ini merupakan ras yang setelah Proto Melayu datang ke Indonesia. Ras ini memiliki keahlian dalam bidang sudah mengolah besi karena mereka sudah lebih pintar daripada orang-orang Proto Melayu yang datang ke Indonesia. Tahu ras-ras ini sukunya apa-apa aja? Enggak, Bu. Nah, ras Deutero Melayu ini sukunya itu sekarang itu ada suku Jawa, ada suku Bugis, Sunda, suku Aceh juga merupakan ras Deutero Melayu. Nah, sedangkan Proto Melayu tadi itu ada suku Toraja, Batak suku Proto Melayu, ras Proto Melayu, suku apa lagi? Nias, Bu. Nias juga itu Proto Melayu. Oke. Nah, Suku Borong-Borong. Borong-Borong. Itu suku apa, Bu? Kalau Gayo, mana, Bu? Kalau Gayo itu ras Proto Melayu. Itu karena kenapa nggak masuk ke Deutero Melayu, Bu? Nah, itu pertanyaan yang bagus. Kok tanya Bu Fitri? Karena Ibu kan dari suku Gayo, jadi ada penemuan suku Suraya Merdale mengidentifikasikan bahwa dari ciri fisik dari penemuan tersebut, lamanya penemuan itu sama dengan mereka merupakan ras Proto Melayu yang ada di wilayah Aceh pada saat itu. Oke. Nah, kemudian hanya itu saja materi kita yang dapat Ibu jelaskan sedikit ya. Jadi kita lihat Mary suku apa? Karo, Bu. Suku Karo ras apa? Mary tahu ras apa? Ras Proto, Deutero atau Melanosoid? Jadi suku Karo itu ras Proto Melayu. Sera suku apa? Suku Aceh. Suku Aceh itu ras Deutero Melayu, bukan India, Bang. Terus
suku Singkil itu Ibu Deutero Melayu kayaknya suku Singkil ya. Iya, Bu. Oke. Nah, sekarang kita akan membagi kelompok, tapi kita membagi kelompoknya jangan ada yang satu suku, satu kelompok. Misalnya antara Sera dan Fitri kan suku Aceh, kalian juga harus beda kelompok. Nah, kita buat kelompoknya 2 kelompok saja. Kelompok 1 akan membahas tentang melanosoid, kelompok 2 akan membahas Proto dan Deutero Melayu. Nah, kelompok 1 orangnya Mary dan Fitri dan Akla, kelompok 2 ada Indri dan Sera. Oke, nah kalian kelompok 1 lebih berkenan membuat apa? Infografis, Bu. Infografis. Iya, Bu. Mary, Iya, Bu, sama, Bu. Akla sama juga infografis. Nah, kalian Akla apa? Saya pengennya buat main map. Mind map. Oke. Kalau Indri infografis atau mind map? Sera? Ini semua infografis. Berarti Akla mind map. Oke, berarti kita pecah lagi menjadi 3 kelompok. Mary dan Fitri, Akla sendiri. Nanti Akla datang Ubay. Akla sama Ubay ya minggu depannya. Oke, kemudian Indri dengan Sera itu juga buatnya dalam bentuk infografis. Nah, itu nanti kita buat 3 kelompok. Kamu saya sendiri aja, Bu. Gak mau jadi, berarti jadinya apa? Saya sendiri aja Bu, mendingan Bu. Oke. Berdua sama dia. Boleh, nanti kita diskusikan Iya, lagi. iya, Pokoknya Bu. kamu buat dalam bentuk mind map. Itu berarti Mary dan Fitri buat tentang melanosoid, kemudian Akla Proto Melayu, Indri dan Sera buat Deutero Melayu Sera. Nah, ada pertanyaan sebelum kita akhiri ini? Enggak, Bu. Tidak ada. Nah, kemudian nanti dari segi penilaiannya Ibu akan mengambil penilaian dari siapa yang paling bagus dan siapa yang paling aktif dalam mempresentasikan hasilnya nanti minggu depan kita masuk ya. Sekarang kalian setelah ini cari dulu materi tentang itu, cari informasinya di internet boleh, di laptop boleh, di buku, di perpustakaan juga boleh. Nah, untuk kesimpulan hari ini siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran kita hari ini? Ada yang mau? Ini Ibu kasih nilai loh. Masa nggak mau Ibu kasih nilai? Mary, Bu. coba simpulkan Mary. Fitri, kata. Fitri mau? Pokoknya antara kalian harus bisa menyimpulkan. Silakan. Kayak mana dulu? Coba simpulkan Mary, apa yang kamu dapat dari Ibu paparkan tadi? Coba, melanosoid atau Proto Melayu Deutero Melayu apa? Mary. Ibu. Ya, Fitri silakan. Saya mau menyimpulkan tentang ciri-ciri melanosoid. Iya, oke, boleh. Nah, ciri-cirinya kan itu ada yang berkulit hitam, Iya. hitam dan keriting, Iya. terus bibirnya agak tebal, Bu, postur tubuhnya tegak, hidungnya lebar, serta nama kulitnya yang menonjol, Bu. Oke, tepuk tangan untuk Fitri. Mary, belum ada. Coba aku simpulkan lebih spesifik lagi apa materi yang tadi. Materi tadi Bu membahas tentang tiga ras Iya. yang mungkin bermigrasi ataupun lahirnya masyarakat yang ada di Indonesia saat sekarang ini. Iya. Seperti misalnya di daerah Papua ataupun daerah timur sana itu berasal dari ras melanosoid, Iya. Melanesia ataupun daerah di Afrika disebut ras negroid. Iya. Nah, ras negroid Melanesia ataupun melanosoid ini bercirikan kulit hitam, keriting rambut, mata mata lebar, Juga lebar. lubang hidung juga lebar dan lain sebagainya. Bisa kita refleksikan atau memproyeksikan seperti orang-orang di Papua lah, Bu. Iya. Nah, kemudian Proto Melayu ini adalah orang-orang seperti yang Ibu jelaskan tadi, ada orang-orang Jawa, ya, Toraja. atau Raja, Batak dan lain sebagainya. Kita bisa proyeksikan juga bagaimana karakter tubuh daripada orang-orang Batak ataupun Toraja ini tadi.
kemudian ada Delta Melayu yang bercerita seperti orang-orang yang di Jawa, Sunda, mungkin daerah-daerah Riau, Bu ya? Ya. Mungkin itu, Bu. Oke, tepuk tangan untuk Aka ya. Aka Ibu kasih nilai plus nih ya. Karena Aka Aku nggak dikasih Bu. Fitri juga. Oke. Sudah. Nah, untuk mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, Ibu akhiri dengan sebuah nasihat ya anak-anak Ibu. Dimanapun kalian, kapanpun kalian berada, jangan pernah lupakan kalian itu berasal dari mana. Contohnya suku Batak kah, suku Karo kah, suku Aceh kah, suku Gayo kah. Kalian harus ingat bagaimana tradisi adat dari leluhur kita. Karena itu yang menyebabkan Indonesia itu multikultural. Itu yang menyebabkan kita itu cinta terhadap daerah kita, cinta terhadap sejarah kita jika kita mengingat dan mempelajari budaya-budaya dari suku kita. Oke. Mungkin hanya ini yang dapat Ibu sampaikan. Ibu akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu izin ya. Ibu, Ibu. Thank you.